Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Suara saya bisa didengar ya? Halo? Bisa, Pak. Ya, oke, ya. Bisa. Oke, jadi maaf tadi agak telat ya. Ini juga kita langsung pakai bukunya yang kemarin sudah saya infokan ya. Jadi kemarin terakhir di tentang pembahasan tentang korelasi ya. Di korelasi untuk melihat hubungan antar variabel. Jadi kita bisa langsung dari buku yang sudah kita jadikan pedoman, buku wajibnya, nanti kita coba bikin apa ya, ya sedikit contoh implementasinya ya dalam pemrograman. Sebentar ini saya. Tentang korelasi, cara belajarnya Anda bisa langsung ke bukunya. Jadi bukunya kan cukup gampang untuk dibaca, buku wajibnya ini. Kata kuncinya di correlation. Jadi kata kuncinya adalah correlation. Kalau di buku itu halaman 68 ya. Ini minta maaf belum saya buatkan presentasinya. Belum sempat, jadi ini kita coba langsung saja. Karena ini bukunya cukup mudah ya dipahami, saya kira nanti kita yang penting coba implementasikan saja ya dalam bentuk coding ya, dalam bentuk komputasi. Nah ini korelasi itu apa? Atau paling tidak Anda tahu manfaat dari korelasi ya. Korelasi kan hubungan antar variabel. Ini biasanya digunakan untuk eksplorasi data, terutama untuk menganalisis bagaimana hubungan antar variabelnya. Jadi ini di sini mungkin kalau Anda bingung ini bisa dibaca di sini. Ini digunakan di data science atau secara umum di penelitian ya. Kita kadang butuh untuk memeriksa korelasi ya, prediktor antara antar prediktor dan antara prediktor dan target variabel ya. Yang hasil prediksi ya dan targetnya ya. Jadi ini manfaat kita mempelajari korelasi ya. Kita akan periksa sejauh mana korelasinya. Ya. Nah ini variabel X dan Y. Misalnya ini yang kita ukur, kita punya data dalam variabel X dan Y. Ini kita katakan berkorelasi positif. Nah ini positively correlated. Jika apa? Jika High value dari X, nilai yang tinggi dari X, go with high value of Y ya. Ini kita coba bandingkan dengan X yang tinggi dengan Y, dengan variabel Y yang tinggi juga. Jadi korelasi yang demikian disebut positif ya. If high value of X go with high value of Y ya. Nah, jadi ini yang disebut korelasi positif itu jika variabel dan X dan Y-nya sama-sama tinggi ya. Kemudian apalagi yang disebut positif correlated atau korelasi positif, berkorelasi positif. Ya. Low values of X go with low values of Y. Nah, jadi nilai yang rendah ya, low value dari X, dari variabel X, yang kita coba lihat korelasinya dengan nilai yang rendah juga dari Y. Nah, jika dua-duanya sama-sama rendah, ini juga disebut positif korelasinya ya. Positively correlated, yaitu jika sama-sama tinggi XY-nya atau sama-sama rendah. Nah, ini ya. Kemudian jika if high values of X ya, go with low values of Y and vice versa, sebaliknya,
Jadi apa kalau sebaliknya dari X yang rendah, ya kan, ke Y yang tinggi. Nah, gitu kan. Ini kalau yang ini kan if high value, jika nilai yang tinggi dari X ke, atau kita hubungkan, kita cari hubungannya, kita cari korelasinya dengan Y yang apa? Rendah, ya, satu tinggi, satu rendah, itu disebut apa? Negatively correlated. Maka variabel-variabel yang demikian adalah korelasinya negatif. Ya. Jadi yang satu tinggi, apakah itu X-nya, Y-nya yang rendah, atau sebaliknya X-nya yang rendah, Y-nya yang tinggi, itu kalau kita lihat korelasinya, korelasi yang demikian, korelasi antar variabel yang demikian disebut korelasi yang negatif ya. Jadi akan positif jika sama-sama tinggi atau sama-sama rendah. Jika salah satu rendah, itu dia akan negatif, ya kan. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi saya kira dari sini bisa dipahami ya. Nah, ini ada beberapa istilah dulu yang harus dipahami. Jadi untuk melihat hubungan antar variabel tadi, korelasi antar variabel, kita ada beberapa key term ya, istilah-istilah yang perlu kita pahami dulu untuk correlation. Yang pertama ada istilah correlation coefficient atau koefisien korelasi ya. Ini kurang besar enggak? Nah, koefisien korelasi ya, atau correlation coefficient. Ini matrix ya, that measures, jadi alat ukur untuk mengukur ya, the extent to which numeric ya, variable, numeric variables are associated with dengan apa? Range from -1 to +1 ya. Jadi nilai koefisien korelasi itu adalah ya ini ukuran untuk menilai tadi ya numerik variabel yang berkesesuaian satu dengan yang lain with one another, associated with one another dengan range -1 sampai 1. Jadi nilai koefisien korelasi itu antara -1 sampai 1 untuk melihat atau untuk mengukur sejauh mana korelasinya tadi antar variabel tadi ya. Bisa dilihat dari koefisiennya ini. Kemudian ada lagi istilah correlation matrix. Nah, ini berarti apa? Matriks korelasi. Jadi korelasinya dibentuk dalam matriks, ya kan? Ini pengertiannya, yaitu table where the variable shown ditunjukkan apa? Both row and column, ya. Matriks kan biasanya ada baris dan kolom. And the cell values, dan nilai dari selnya itu adalah correlation between variable. Nah, jadi nilai-nilai sel di dalam matriksnya itu adalah korelasi antar variabel. Nah, matriksnya yang demikian disebut matriks korelasi ya. Ini ya. Jadi ini saya kira bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir adalah scatter plot. Nah, ini kita penting untuk menampilkan sekarang ya. Untuk melihat korelasi tadi kan kalau dalam matriks mungkin masih susah, dari koefisien hanya bisa diketahui saja antara -1 sampai 1-nya itu. Kemudian kalau ada garis scatter plot, langsung kita bisa lihat dari grafiknya ya. Yaitu plot in which the x-axis is the value of one variable. Jadi x-nya ini nilai dari salah satu variabel yang pertama. And the y-axis the value of another. Dan y-nya adalah nilai dari variabel yang lain ya. Nah, ini kalau dinyatakan dalam scatter plot ya, ini akan lebih mudah untuk melihat kecondongannya kemana ya. Nah, ini ada 3 ini yang penting untuk korelasi ya. 3 istilah ini saya kira sudah bisa dipahami ya. Ini mungkin ada yang belum jelas, kalau sudah jelas dari istilahnya bisa kita lanjutkan ini.
Oke, jadi ini istilah-istilah yang ada di correlation atau korelasi. Nah, ini kita nanti boleh membuat variabel sembarang, nanti ini kita langsung praktekkan saja di codingnya ya. Yang penting adalah bagaimana mengukur koefisien. Nah, ini yang terkenal di koefisien korelasi, salah satunya menggunakan koefisien korelasi Pearson ya. Pearson correlation coefficient. Ya. Bagaimana untuk menghitung koefisien korelasi tadi? Tadi kan koefisien korelasi nilai antara -1 sampai 1 yang digunakan untuk melihat sejauh mana ya korelasinya ya. Nah, koefisien korelasi yang pertama atau yang umum, yang terkenal, ya ini yang di buku ini kelihatannya hanya Pearson ya. Kita pakai Pearson saja. Ini adalah apa? Untuk menghitung Pearson correlation coefficient, to compute Pearson correlation coefficient, we multiply deviation, kita mengalihkan deviasi from the mean dari rata-rata for variable one time, those variabel yang pertama dikalikan dengan variabel yang kedua, ya kan? Multiply deviasinya dari rata-rata, deviasi dari rata-rata untuk variabel 1 terhadap variabel 2, and divide, ya, tadi dikalikan times those for variabel 2 dikalikan dengan variabel yang kedua, maksudnya sama-sama deviasi dari rata-ratanya ya. Kemudian apa? And divide ini kan dibagi dengan apa? The product of the standard deviation. Dari perkalian standar deviasi masing-masing. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Ini adalah koefisien korelasi Pearson. Nah, multiply deviation from mean from variabel 1 dikalikan deviation from variabel 2. Ya seperti ini. Ini kan nilai-nilai deviasi dari rata-rata. Ini kan ada dua variabel yaitu X dan Y kan. Nah, koefisien Pearsonnya dinyatakan R. R adalah sigma nanti akan kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan dari data yang pertama sampai yang terakhir, I1 sampai N. Yang kita kalikan apanya? Apa yang kita jumlahkan adalah apa? Hasil perkalian. Nah, ini dua deviasi ini ya. Deviasi yang pertama terhadap rata-rata variabel yang pertama yaitu X bar. X bar ini kan rata-rata ya. Deviasinya, simpangannya, ya ini kita bisa lihat tiap data itu dikurangi rata-ratanya. Nah, ini dapat deviasi untuk variabel X, ya kan? Kemudian untuk deviasi atau simpangan variabel Y terhadap rata-rata, ini kan data untuk variabel Y kan YI, I1 sampai I ini dikurangkan terhadap apa? Rata-rata dari variabel Y, yaitu Y bar, ya kan? Nah, ini masing-masing kita kurangkan dengan rata-ratanya dan dikalikan dan dijumlahkan untuk ke semua data karena ada sigmanya ini ya. Nah, ini yang dikurung ini kan dikalikan dulu, diproses dulu, yang di dalam kurung baru di sigma ya. Oke, yang di dalam kurung dikalikan tapi untuk semua data dari I sampai N, dari I sampai N, dan terakhir hasil perkaliannya tadi kita jumlahkan atau ya hasil perkaliannya total ya kita dapatkan. Baru apa? Setelah kita dapatkan dari untuk 1 sampai data ke N, kemudian diapakan? Divided by multiple product of standard deviation. Nah, SX ini kan standar deviasi dari variabel X, SY standar deviasi dari Y. Ya, ini kemudian dikalikan N-1. Ini ada temannya yang baru gabung. Ini ya, untuk rumus Pearson, koefisien atau koefisien korelasi Pearson. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Saya kira dari persamaannya sudah cukup jelas ya. Nah, di sini ada catatannya. Note that we divide by N-1 instead of N.
Ya, kenapa tidak menggunakan n, tetapi digunakan n-1? Nah, gitu maksudnya ya. Note that we divide it by n-1 instead of n, ya. Kok tidak n, gitu. Atau sebagai pengganti n, gitu. Instead of. C, degree of freedom and or n-1. Nah, ini disuruh baca lebih detailnya di sini sih. Jadi, ini kita pakai n yang -1. Ini kalau mau baca ini bisa diklik kayaknya ya. Nanti saya klik, Anda kehilangan persamaannya. Jadi sebenarnya ini kalau Anda mau ada lebih detailnya di sini, dikurangi 1, tidak n saja. Jadi diambil data yang dikalikan dengan data yang n-1. Tidak n, tidak n. N kan jumlah datanya ya. Gitu. Ini diikuti saja, ini rumusnya untuk menghitung Pearsonnya. Dan di sini ada penjelasannya, ini yang tadi ya. The correlation coefficient always lies between +1, ini kita katakan perfect positive correlation. Jadi jika nanti koefisien korelasi Pearson ini, misalnya nilainya +1, maka ini disebut perfect positive correlation ya. Korelasi positif yang sempurna. +1 kan maksimal +1 ya. Dan jika -1 ini perfect negative correlation ya. Atau kalau misalnya hasilnya -1 kita sebut korelasi negatif yang perfect juga, yang sempurna ya. Karena nilainya koefisien ini dari -1 sampai +1. Benar-benar sempurna berarti positif banget gitu. Ya sempurna sekali. Korelasinya berarti benar-benar ada. Kan biasanya X dan Y itu nanti berhubungan. Anda nanti misalnya di lapangan punya data suhu, punya data kelembapan. Apakah suhu dan kelembapan itu berhubungan? Anda mau bertanam jamur, Anda sirami, suhunya turun, kelembapannya juga naik, ya kan? Apakah Anda memang mengendaki? Yaitu Anda lihat rumus pertumbuhan jamurnya, lihat ke orang-orang pertanian, ditanya di literaturnya pertanian, apakah suhu dan kelembapan itu perlu kita hubungkan, kita lihat korelasinya misalnya. Kalau korelasinya positif berarti sangat berhubungan. Anda naikkan suhu, kelembapannya turun. Anda turunkan suhu, kelembapannya naik. Dan seterusnya, nah itu nanti Anda bisa lihat dalam bentuk korelasi dan juga mungkin dalam bentuk scatter plot ya, untuk melihat hubungan misalnya variabel suhu dan kelembapan untuk smart farming di tanaman jamur misalnya. Ya itu mungkin menarik kalau Anda mau gunakan skripsi misalnya, nanti bisa ditampilkan korelasinya secara otomatis yang Anda generate menggunakan sensor, dan hasilnya juga bisa ditampilkan di handphone pakai IoT misalnya ya. Jadi di IoT bisa dimonitor bagaimana korelasinya, berapa koefisien Pearsonnya dan sebagainya. Nah itu anak-anak sekarang tugas akhirnya banyak yang mobile ya, pakai Internet of Things. Nah itu saya kira cukup menarik juga, bisa dilengkapi analisisnya menggunakan correlation, ini salah satunya ya. Jadi kalau +1 disebut perfect positive correlation, kalau -1 perfect negative correlation. Nah kalau 0 apa? Kalau 0, tepat 0 berarti ya tidak ada korelasi ya. Berarti indicates no correlation ya. Berarti apa? Nah, kalau 0 misalnya suhu dan kelembapan tadi koefisiennya relasinya 0, berarti nggak ada hubungan antara suhu dan kelembapan ya. Tapi jarang ya, di lapangan kayaknya selalu berhubungan itu ya. Kalau Anda nyiram tanaman, suhunya memang turun, tapi kelembapannya juga naik ya akhirnya. Dan sebagainya, jadi itu manfaat belajar correlation. Oke, ini yang tadi. Atau mau dicek sekalian ini, kalau Anda di situ mau diklik, kenapa tadi pakai -1, tidak n saja, tidak dikalikan dengan semua datanya, tapi dikurangi 1 datanya ya. N-1 kan berarti diambil 1 data ya.
Kalau N saja berarti semua data. Ini jawabannya ada di sini sebenarnya ya. Ada di degree of freedom kalau kita cek. Oh, ke sini ya. Degree of freedom, derajat kebebasan ya. N or N minus 1. Nah, ini ada jawabannya sini. Dalam buku statistik. Nah, ini kadang dalam diskusinya kita gunakan N-1, the denominator in the variant formula, instead of N untuk menggantikan N, leading into the concept of degree of freedom. This distinction is not important since N is generally large enough that it won't make much difference whether you divide by N or. Nah, jika kalau datanya besar banget, ini nggak terlalu ngefek, Anda kurangi 1 ya. But in case you are interested, yes, here is the story. It is based on the premise that you want to make estimate about the population based on sample. Jadi pada intinya Anda bisa pakai dua-duanya sih ya, N-1 atau N saja. Untuk data yang besar terutama nggak terlalu ngefek ya. Antara Anda bagi Anda kalikan pakai N atau N-1 ya. Ya, dibagi by N atau N-1. Ya, kalau datanya besar ya. Oke, ini penjelasannya ada di sini. Jadi kita ikuti saja. Tadi rumusnya ada minus satunya. Ya. Tapi pengaruhnya seandainya data Anda cukup besar, tidak terlalu ngefek. Gitu. Oke, jadi kita kembali ke yang tadi. Oh, mana tadi ya? Ini ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari konsepnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan ke implementasinya ya. Tidak ada. Ini untuk correlation ya. Manfaatnya cukup banyak. Nanti Anda cari paper-paper yang memanfaatkan atau melihat hubungan antar variabel dengan teknik correlation ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan saja kalau nggak ada pertanyaan. Jadi ini kita yang kita perlukan apa di sini untuk membuat komputasinya atau untuk pemrogramannya ya. Yang pertama di sini tentunya ada X bar, berarti Anda butuh fungsi rata-rata kan? Ini sudah pernah kita bikin sebelumnya. Jadi X bar, Y bar ini adalah rata-rata. Anda bisa lihat coding Anda sebelumnya yang ada rata-ratanya, ya kan? Kemudian apa? Kemudian ada SX, di sini adalah standar deviasi. Nah, bicara standar deviasi, dia adalah akar dari apa? Akar dari varian. Jadi Anda harus hitung variannya dulu, baru di akar dapat standar deviasinya kan? Nah, varian berarti Anda butuh fungsi varian. Anda lihat lagi coding tentang varian dan coding tentang standar deviasi. Nah, Anda sudah kalau dapat itu masing-masing tadi, Anda tinggal bikin persamaannya ini, dibuat dalam bentuk coding, sudah dikalikan, masukkan. Setelah ada datanya tentunya bisa keluar ya. Nah, Anda boleh cek di coding Anda sebelumnya, diambili untuk data yang waktu kita ngitung standar deviasi saja ya. Contoh terakhir kita kan kita sudah membuat program standar deviasi ya. Kita coba lihat program standar deviasi kita. Dulu ya. Program waktu kita standar deviasi. Kita coba buka lagi coding kita yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nanti tinggal kita lihat scatter plot maupun apa. Baik scatter plot maupun yang hitung Pearson-nya ya. Ini yang dulu kita sudah pernah bikin, kita sudah selesaikan codingnya untuk rata-rata, kemudian weighted mean. Ini coding kita yang sebelumnya ya. Ada trim mean ya, ada mean absolute deviation, ada varian dan deviasi standar. Ini ya standar deviasi. Nah ini yang kita perlukan codingnya untuk kita gunakan untuk menghitung apa? Correlation ya. Mungkin ada yang sudah ada bayangan?
Sudah bisa kira-kira? Ini programnya, caranya kalau Anda dari program yang sudah ada, Anda bikin pakai make copy ya. Di sini ada make copy supaya coding sebelumnya masih ada. Anda tinggal bikin kopinya, kopi dari coding kita yang ada standar deviasinya ya. Kita perlukan fungsi-fungsi sesuai rumus tadi. Nah, ini sudah kita punya kopinya, langsung dia kasih nama kopi ini ya. Nah, ini kita ganti program korelasi kan. Program korelasi. Ya. Program korelasi untuk yang hari ini tanggal berapa ya? 10 ya. Wah, ini pas hari pahlawan ya. 10 November 2021 ya. Misalnya Anda bikin seperti ini, nah ini codingnya juga sudah ganti, title-nya Anda boleh simpan. Nah, di sini bisa Anda ganti-ganti. Ini program untuk memeriksa ya, examine tadi untuk memeriksa korelasi antar variabel ya. Program untuk memeriksa korelasi atau program korelasi saja ya. Ini jadinya judulnya. Ini yang nggak perlu, boleh Anda buang ya, tinggal di delete selnya. Nah, yang Anda perlukan adalah hitung rata-rata, ini dipakai rata-rata rumusnya seperti ini. Ini dulu sudah kita pelajari. Ini contoh datanya. Data kemarin kan ada tipe data list, tuple, dan sebagainya, nggak ada masalah ya. Kalau bentuknya kotak begini, kurungnya adalah list. Kalau kurung seperti Anda biasa nulis kurung itu tuple ya. Kita pakai yang list saja ya. Kita pakai ini contoh hurufnya. Ini tipe datanya X ya. Jumlah data kemarin pakai len. Ini saya kira sudah kita jelaskan sebelumnya, yang nggak perlu dihilangkan saja ya. Kita hanya perlu variabelnya. Kita hapus saja, ini contohnya X-nya adalah seperti itu. Yang lain Anda hapus. Sorry ya. Hapus saja. Ya, yang tidak diperlukan Anda hapus. Nah, yang kita perlukan adalah ini ya. Function untuk rata-rata, ya kan? Ini min, ini adalah rata-rata. Di Python cara membuat fungsi pakai def depannya ya. Ini kita run, tidak ada masalah. Program ini kan memang sudah betul. Kalau mau kita tes rata-rata dari X, X-nya kan ini. X-nya kalau kita run. Untuk menguji, ini kita bisa tampilkan rata-rata dari X. Nah, 2,5 ya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, tambah 4, 10. 10 dibagi jumlah datanya, 1, 2, 3, 4. Ketemu 2,5. Ini benar ya. Ini sudah kita tes. Nah, ini yang kita perlukan yang pertama adalah rata-rata. Yang kedua apa? Ini kan tadi rata-rata. Yang kedua nanti kita butuh standar deviasi ya. Ini program kita yang masih bisa dipakai saja, yang nggak perlu di-delete. Ini yang tidak perlu kita delete, yang tidak perlu kita delete. Ini kita delete ya. Nah, ini untuk menguji kemarin, untuk membandingkan fungsi kita, buatan kita dengan fungsi built-in yang ada di NumPy. Ada library NumPy, dia juga bisa untuk menghitung rata-rata. Ini kemarin hanya untuk ngetes saja. Kita delete saja. Kita delete saja ya. Rata-rata ya. Ini tidak ada masalah, program kita sudah benar. Nah, ini sekalian apakah kita butuh Y? Nah, kita berarti pakai. Ini kebetulan Y-nya kok disamakan ini. Oh, ini kemarin untuk ngetes satunya bentuk list, satunya bentuk tuple ya. Yang atas ini list, yang X, Y-nya tuple. Ya kan, ini tipe datanya adalah tuple. Ini sudah di pertemuan yang lalu, tapi saya kira harus dua-duanya list saja biar nggak membingungkan. Ini kita hapus saja.
Yang tidak diperlukan Anda hapus, Anda hapus, Anda hapus. Kita hapus saja. Nah, mungkin justru Anda butuh Y di atas ini ya. Tambahkan di sini untuk Y. Bentuknya list saja, dua-duanya list. Nah, ini selain X kita butuh Y kan. Untuk menghitung korelasi, kita butuh dua variabel, paling tidak X dan Y. Nah, ini boleh sama, boleh tidak. Untuk Y-nya, misalnya kita buat agak berbeda ya. 3, sembarang lah ya. Dan 14, sembarang saja ya. Datanya seperti ini, kita run kembali. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke sebentar, ini kita tes sekalian untuk rata-rata dari Y ya. Ya, 6,75 ketemunya ya. Oke, ini kita sudah dapat untuk program rata-ratanya. Weighted mean perlu tidak? Weighted mean kalau tidak perlu kita hapus saja ya. Kita hapus saja. Seperti ini. Ini kemarin untuk ngitung weighted ada bobotnya, kita buang saja semuanya. Ini sudah. Seperti itu caranya. Jadi Anda tinggal lanjutkan sendiri mestinya nih. Ini yang lanjutannya Anda delete saja. Ini program weighted mean, fungsinya tidak kita perlukan. Delete saja ya. Ini cara mendelete dengan cepat pakai apa ini? DD ya. DD. Saya belum pernah nyoba. Nggak bisa. Ya, kita hapus saja. Ini kita hapus. Kemudian, wah ini kok masih banyak. Ini bisa kita hapus, bisa tidak sih ya, biar cepat sebenarnya. Ini nanti Anda hapus sendiri. Ini masih banyak. Ini yang penting adalah kita sudah dapatkan nilai rata-rata dulu. Sampai nanti yang berikutnya adalah, ini yang nanti Anda hapus sendiri. Yang penting berikutnya adalah, ini varian dan standar deviasi ya. Ini yang kita perlukan malahan. Jadi ini kita del yang kita butuhkan saja dalam bentuk function ya. Nah, ini fungsinya kita pertahankan. Jadi varian dan deviasi standar ini sudah kita buat. Ini bentuk fungsinya. Def SD dari data. Jadi mana datanya tinggal diganti-ganti ya. Oke, itu sudah anggap sudah beres. Nah, kita tinggal lanjutkan kan ke correlation ya. Ini kok masih banyak ini. Nah, ini kita delete dulu sedikit lagi. Tinggal yang pakai SD ya. Nah, ini SD-nya, tadi sudah tidak ada error. Misalnya SD dari X, kan tadi ada X-nya ya. X-nya kita coba tampilkan lagi. Ini Y-nya kita tampilkan lagi. Ini, nah ini masing-masing kita cari SD-nya ya. SD dari X, ketemu 1,2, SD standar deviasi dari Y. Nah, ini ya. Ini sudah kita anggap sudah tidak ada masalah. Dan memang ini kemarin sudah kita tes benar ya. Jadi ini rumus atau fungsi untuk menghitung standar deviasi sudah tidak ada masalah. Anda lihat ke codingnya lagi. Nah ini ya. Kita akan hitung koefisien Pearson untuk ngecek korelasi antara X dan Y ya. Nah, nanti kan di sini kalau plus berarti perfect correlation, positive correlation, kalau minus 1 negatif, ini kalau 0 tidak ada korelasi ya. Nah, ini seperti biasa, ini Anda boleh
copy supaya Anda punya ininya ya. Supaya Anda punya rumusnya biar tidak lupa ya. Nah, ini Anda bisa gunakan versionnya ini. Nah, ini ya. Ini Anda sudah dapatkan apa namanya? Version ya. Ini jangan lupa ditaruh di foldernya Anda bekerja. Anda tadi bekerja di folder mana? Di direct kerja .com. Aduh, ini panjang. Nah, di sini ya. Version. Ini version sudah ada. Version 1 misalnya. Version 1 biar membedakan. Nah, kita sudah punya mana tadi codingnya. Jangan lupa cara menaruh ini pakai apa? Cara menaruh gambar, Anda bisa pakai ini. Tanda seru, kemudian ini kotak pakai list dan pakai tuple ya. Tanda seru, list dan tuple. Nah, ini jadi contoh. Jadi Anda mau menampilkan menghitung correlation, di sini tampilkan dulu heading. Nah, Anda bisa hitung koefisien korelasi version. Nah, ya. Koefisien korelasi version ini Anda posisikan di markdown. Nah, ini Anda pakai ini ya, version 1 ya. Version 1 tadi namanya. Nah, ini ya. Anda sudah bisa dapatkan bentuk gambarnya untuk menghitung pakai rumus ini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, berarti masing-masing datanya ini kita dikurangkan dari rata-ratanya ya. Masing-masing datanya ya. Kemudian dari X dan Y, berarti Anda butuh X dan Y. Boleh juga dibikin X dan Y di dalam fungsinya ini ya. Nah, persen dari koefisien persen, terserah namanya, koefisien persen. Persen dari ini, rumusnya ini, berarti Anda harus siapkan dulu dia, kemudian baru dikurangkan masing-masing dengan rata-ratanya. Setelah ketemu, baru dikalikan dengan N-1 dan standar deviasi masing-masing. Anda boleh nyontoh coding yang sudah pernah Anda buat ini. Nah, ini supaya cepat, Anda boleh copy untuk melihat format membuat ininya ya. Nah, ini yang atas standar deviasinya diganti apa? Misalnya Anda kasih nama koefisien Pearson ya. Koefisien korelasi Pearson maksudnya. Koefisien Pearson saja biar gampang ya. Kan Anda butuh dua input variabel. Input argumen ya. Input argumen ya. Jadi function ada nama functionnya adalah koefisien Pearson. Kemudian variabelnya kan harus ada dua, karena Anda butuh input argumen dua, yaitu misalnya X dan Y juga nggak apa-apa. Nah, ini ada titik dua ini diikuti saja, ini pola pembuatan standar di Python ya. Nah, Anda butuh NumPy, juga butuh NumPy, karena NumPy nanti digunakan akarnya ini untuk standar deviasi. Tapi kalau Anda tidak butuh NumPy juga boleh, karena ini tadi kan standar deviasinya Anda sekarang sudah tergantikan hanya pakai SD. Nah, di sini pakai SD ya. Jadi Anda harus menjalankan program yang ini dulu. Nah, ini anggap Anda sudah menjalankan SD dan program yang di atas tadi, rata-rata ya. Rata-rata tadi kan sudah kita jalankan juga kan. Jadi ini juga harus di-run. Nah, sekarang kita sudah punya rata-rata dan SD kan. Nah, jadi di sini anggap saja Anda sudah menjalankan, jadi ini tidak perlu diimport lagi ya. Nah, sekarang datanya dimulai dari I sama dengan 0. Ini nanti kan Anda butuh
ini juga I berarti Anda cukup I saja. Karena I sampai dengan N sama-sama data dari I ke N ya. Ini jadi I-nya yang 0. Hitung pembilang. Pembilang itu adalah yang atas ya. Ini tetap masih bisa dipakai. Nah, kemudian datanya, ini Anda proses sampai semua data. Nah, ini datanya, asumsinya kan X dan Y harusnya sama. Kenapa? Ini dari rumus depannya ini ya. Datanya kan sama-sama dari I ke N. Berarti apa? Berarti jumlah data di variabel X dan variabel Y sama, ya kan? Maka ini Anda boleh pilih salah satu, ya kan? Boleh dari X-nya saja juga bisa. Artinya apa? Ini akan diproses selama datanya itu habis ya, sampai datanya habis, yaitu data X yang mewakili kan, karena sama antara X dan Y. Oke ya, sampai sini. Nah ini kemudian untuk menampung variabel perhitungan kita yang pembilang 0 tadi awalnya, maka ini pembilang pertama 0. Nah sekarang dilihat rumusnya, ini kan Anda tidak perlu pangkat. Nah ini berarti apa? Data ini diganti apa? X ya. X1 dikurangi rata-rata dari apa? X. Ya. Kenapa? Ya ini rumusnya ini. Nah, rumusnya kan X1 atau XI dikurangi rata-rata X dikalikan YI dikurangi Y. Ini apa? Y bar atau rata-rata Y ya. Oke, jadi Anda boleh pakai yang ada ini. Ini tadi sudah tidak perlu ini. Ini berarti sekarang Anda tinggal kalikan toh. Ini boleh Anda copy untuk yang X. Ini Anda kalikan, kalinya pakai bintang. Nah, jadi XI tadi dikurangi rata-rata X, dikalikan hasil perkalian YI. Nah, ini Anda ganti dengan YI kan. Dikurangi rata-rata apa? Y. Nah, gini saja ya. Jadi perubahannya Anda tinggal mengganti ini. Nah, ini yang perlu dilihat bentuk ininya di mana supaya tidak salah ada kurungnya. Ini sudah tidak ada masalah, sudah benar yang atas, X min I dikurangi X bar, dikalikan YI dikurangi Y bar. Nah, kemudian ini disigmakan, berarti nanti dijumlahkan kan. Nah, ini ada penjumlahan di sini ya. Kan ini ditampung dulu, kemudian dijumlahkan terus-menerus sampai datanya habis. Kalau sudah, maka Anda sudah dapat hasil koefisien. Nah, hasil koefisiennya adalah hitung pembilang dibagi. Nah, di sini dilihat rumusnya. Nah, ini rumusnya adalah jumlah data dikurangi 1 dikalikan masing-masing standarnya. Nah, ini kan sudah dapat apa? Len data min satunya sudah dapat, len datanya ini diganti, jumlah datanya tadi kan X misalnya ya. Len X min 1 ini baru yang N min 1. Nah ini kita kan masih perlu dikalikan SX dan SY. SX dan SY-nya adalah standar deviasinya. Ini ada yang apa? Sepertinya ada yang bertanya atau apa? Oh ada chattingnya. Apa ini? Mohon izin. Oh ya silakan. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi codingnya mana tadi ya? Mana tadi? Ini kok yang kita buat terakhir. Ini ya. Nah ini kita baru dapat N-1-nya, padahal masih harus dikalikan ya. Dikalikan dengan apa? Standar deviasi dari X, ya kan? Dikalikan lagi standar deviasi dari apa? Y, kurung tutup. Ya ini jangan lupa kurung tutup yang ini ya. Jadi ini N-1-nya sudah ada, dikalikan standar deviasi yang X, standar deviasi yang Y. Nah, ini hitung pembilang tadi yang dihasilkan dari yang atas tadi, kita bagi dengan N-1 kali standar deviasi masing-masing, ya kan? Nah, itu dapat hasil koefisien
Berarti hasil koefisien sudah selesai dong. Nah, ini sampai di sini saja ya. Nah, ini tidak perlu lagi. Nah, kita untuk menginkremen boleh pakai I sama dengan I plus 1, boleh juga pakai ini yang lebih keren di Python ya. I adalah I plus sama dengan 1. Nah, sekarang hasilnya adalah hasil koefisien. Nah, version ya. Koefisien version. Hasil koefisien versionnya sudah kita return. Oke, kira-kira mungkin ada yang salah atau belum? Ini kita dari coding kita ini. Nanti kita tes saja kalau salah ya. Ini kalau sudah tidak ada masalah, kita coba run. Nah, tidak ada, misalnya sepertinya tidak salah ya. Nah, kita bisa hitung pakai rumus ini. Kita cek di sini ya. Koefisien Pearson dari X dan Y, run. Nah, ketemunya 0,9. 0,9 kan mendekati 1, padahal 1 tadi apa? Adalah ini kalau 1 dia perfect positive correlation ya. Korelasinya positif sempurna. Nah, perfect positive correlation. Dan dia mendekati itu ini. Mendekati 1 artinya memang ada korelasinya. Dan dari gambarnya tadi kalau XY sama-sama tinggi, XY sama-sama rendah, itu dia positif. Kalau salah satu kecil, salah satu tinggi, yaitu negatif. Ya kan? Nah, dari sini Anda sudah bisa dapatkan koefisien korelasi dari X dan Y yang kita sudah buat variabelnya. Variabelnya kan ini tadi, X dan Y ini. Ya, ini karena korelasinya positif ya. Nah, ini kan nanti di dunia nyata, X-nya bisa suhu, Y-nya Anda mungkin kelembapan yang dibaca oleh microcontroller ya. Nanti Anda bisa hitung koefisien korelasinya, dan kita lihat sejauh mana. Kalau seperti ini kan berarti korelasinya positif ya. Kalau itu misalnya satunya suhu, satu kelembapan, nah berarti ada hubungan maksudnya ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Sebelum satu lagi scatter plotnya ya, yang belum kan scatter plotnya atau untuk menampilkan kurvanya atau grafiknya ya. Scatter plot dari ini supaya ketahuan gambarnya ya. Scatter plot dari apa? Scatter plot ini Anda bisa cari di internet using apa? Scatter plot using Python. Anda bisa cari di scatter plot ya. Scatter plot using Python. Jadi kata kuncinya tinggal scatter plot using Python, visualizing data in Python using PLT scatter. Ini ya. Banyak di sini contoh-contohnya, kata kuncinya Anda bisa pakai scatter plot using Python, nanti Anda lihat contoh-contohnya. Visualizing. Nah, seperti apa? Anda mungkin tinggal lihat contohnya, scatter. Nah, ini nanti salah satu tampilannya. Output from this code-nya dari mana? Ya, ini pakai PLT scatter ya. Ada temennya yang gabung? Oke. Mana tadi? Ini contoh ini bisa Anda pakai, ini price ini diganti X, ini Y, PLT scatter saja. Nah, PLT ini punyanya PyPlot punyanya Matplotlib ya. Jadi Anda tambahkan import Matplotlib PyPlot SPLT, nanti cukup disingkat PLT. Cara makainya tinggal PLT scatter, ya kan, dari plus dan Y. Jadi kita pakai importnya ini, kita ya tadi mana? Mana yang kita buat yang terbaru? Ya ini ya, yang terbaru ini ya. Jadi pertama kita import pyplotnya, kemudian tadi XY-nya kan sudah ada. Jadi tinggal PLT scatter ya, dari apa? X dan Y. Baru show ya, PLT show ya. Ya, PLT show ya. PLT show, ya gini. Kita coba saja.
Tunggu. Nah, ini. Jadi kita sudah bisa lihat hubungan antara X dan Y. Tinggal nanti dikasih mana yang X dan Y, dikasih title ya. Title, title gitu ya. Ini untuk scatter plotnya mungkin ada variasi lain, tinggal diganti warna dan sebagainya, dan cari sendiri variasinya. Ini tadi kayaknya ada yang izin ganti device, ya silakan. Oke, saya kira untuk correlation kita sudah selesaikan. Untuk scatternya ini variasinya Anda bisa gunakan banyak di internet ya. Dikasih warna-warna, dikasih bentuk tidak harus lingkaran ya. Itu Anda cari sendiri deh, biar Anda kreatif. Dan nanti pun ini yang penting kan arahnya ini kalau dari gambar ini, dia kan ada di koordinat ini ya. Jadi kalau korelasinya positif, dia akan ada di koordinat yang diagonal ini, di sini. Nah, karena datanya nggak terlalu banyak sih. Kalau datanya ada banyak, ini akan semakin bagus. Kalau datanya positif korelasinya, biasanya dia di koordinat, di diagonal yang di sini ya. Di sini positif kalau diagonal positif. Nah, ini sudah cukup mewakili saya kira. Untuk datanya Anda boleh tambah kalau kurang puas, karena XY-nya tadi kan terlalu sederhana nih. Kalau XY-nya Anda ganti yang lebih besar gitu, lebih banyak, akan lebih bagus lagi scatternya. Ini kita misalnya X1, Y1-nya ini Anda tambahin lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Nah, yang data ini Anda terserah mau pakai 10, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, kurang satu lagi ya. Nah, misalnya seperti ini. Oh, ini ada yang salah. Oh, ini. Salah bikinnya. Nah, ini Anda tinggal plot lagi codingnya ini. Atau dihitung koefisien versionnya dulu ya. Ini kan datanya sudah kita ganti. Koefisien versionnya kita hitung lagi. Oh, ada yang datanya index offering, ada yang berbeda ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ya. Ini kurang 1. Ini kita run, koefisien versionnya. Nah, ketemu 0,98 juga, ini mendekati 1, hampir perfect correlated. Apa tadi? Sempurna, perfect correlated, positive correlated ya. Nah, ini tinggal scatternya supaya bisa ditampilkan lagi program yang atas ini ya. Yang untuk menampilkan scatternya ini diganti X1 dan Y1 ya. Nah, ini gambarnya kan sudah lebih jelas karena datanya lebih banyak. Ini kita kelihatan dari scatternya ini dia ada di wilayah ini ya, diagonal ini, dan dia semakin satu sempurna, dia akan semakin perfect positif correlated ya, korelasi positif. Berarti ada hubungan antara X dan Y. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti ini codingnya bisa saya kirim ke grup untuk Anda pakai dilanjutkan lagi. Ini variasinya Anda bisa cari sendiri di internet untuk menampilkan scatter yang warna-warni. Ini bisa dikasih title, legend, dan lain-lain. Saya kira demikian. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan kita hari ini tentang korelasi dan scatter plot dan implementasi codingnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah jelas semua? Ya, semoga sudah jelas ya. Nanti Anda ulang-ulang di rumah untuk dicoba dengan data Anda sendiri. Syukur-syukur Anda juga ini kalau semester berapa ya? Kalau semester 3 ya Anda ya? Atau semester 5. Kalau semester 5 kan sudah persiapan skripsi, Anda sudah bisa pakai data Anda sendiri. Kalau Anda lagi misalnya ikut komunitas robot, Anda sudah terbiasa bermain-main dengan microcontroller, nah itu Anda bisa pakai data real,
Salah satunya Anda bisa pakai Pearson untuk lihat korelasinya dan bisa ditampilkan dengan scatter plot untuk lihat kurvanya ya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Semoga tidak lama lagi Anda mungkin semester depan sudah bisa mulai ke kampus ya. Ini dosen-dosen sudah mulai aktif dan semua pimpinan dan dosen sudah mulai di kampus. Ditinggal mahasiswanya yang di rumah ini ya. Ya, semoga tidak lama lagi semua sudah bisa normal kembali. Kita ada lab riset di lantai 2 dan lab-lab yang lain sesuai Prodi itu bisa Anda manfaatkan untuk belajar di kampus untuk meningkatkan skill dan kompetensi Anda. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat melanjutkan belajar sendiri ya untuk mempraktekkan lebih lanjut. Insya Allah nanti codingnya saya kirimkan di grup yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kira sampai di sini. Semoga ilmu kita bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.